不一起出手。好香的精血，听话的份上，就先给你放心。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan series Martial Master episode baru, yakni episode 364 sampai 365. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin pertarungan sengit terjadi antara Qin Chen bersama para master dalam menghadapi penguasa Kulou Dao. Hal ini tentu saja membuat penguasa Kulou Dao marah besar. Apalagi kucing gemoy juga terlibat dalam pertarungan itu. Namun sayang sekali kucing gemoy membuat kesepakatan dengan penguasa Kulou Dao, yang mana selama dia mau memberikan mutiara hitam kepadanya, maka dia itu akan melepaskan penguasa Kulou Dao dan juga memberikan para manusia ini kepadanya. Pada awalnya Qin Chen sempat salah paham hingga kucing gemoy pun menjelaskan kalau mutiara hitam ini juga sangat penting bagi dirinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Dalam pertarungan itu, penguasa Kulou Dao tidak ada niatan untuk dihabisi oleh mereka. Jadi, dia ini akan mengerahkan semua kekuatannya agar bisa menghabisi para master. Serangan pemusnah jiwa yang dirinya lancarkan benar-benar membuat para master menderita. Qin Chen yang mengetahui betapa kuatnya serangan jiwa itu sangat yakin para Martial King tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Jadi ia pun langsung saja melancarkan serangan balik demi melindungi para master. Penguasa Kulou Dao benar-benar dibuat kerepotan oleh Qin Chen. Apalagi dan teknik 10.000 jiwa yang dia gunakan telah menyebabkan serangan penguasa Kulou Dao hancur begitu saja. Dia sangat penasaran bagaimana bisa Qin Chen memiliki kekuatan jiwa sebesar ini, bahkan mampu membalikan teknik pemusnah jiwanya. Dia menjawab, Qin Chen pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Tidak ketinggalan, para master juga ikut menyerang. Dalam pertarungan itu, penguasa Kulou Dao sudah tak mampu menahan serangan mereka. Tapi karena dia tidak ingin meninggoy begitu saja, jadi penguasa Kulou Dao bersusah payah untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. Sebelum pergi, dia berjanji ketika sekte iblis darahnya kembali bangkit, maka semua dinasti akan mereka hancurkan hingga tak tersisa. Bahkan manusia akan menjadi lautan mayat. Ketika yang pergi, kucing gemoy sebenarnya ingin menahannya. Namun sayang sekali penguasa Kulou Dao berhasil lolos. Kucing gemoy sadar betul kalau mutiara hitam pasti berada di tangannya. Ia pun meminta Qin Chen untuk tidak melepaskannya karena harta itu sangatlah penting. Di sini para master tahu betul kalau penguasa Kulou Dao sudah terluka sangatlah parah. Mereka pun berencana untuk mencari tahu lokasi sekte iblis darah yang sedang bersembunyi. Karena jika sekte itu terus mereka biarkan, maka kedepannya akan mencelakai tanah 100 dinasti mereka. Qin Chen berterima kasih kepada para master yang telah memberikan bantuan kepada dirinya. Jadi selanjutnya akan dirinya tangani. Para master memintanya untuk tidak mengejar penguasa Kulou Dao, karena bagaimanapun mereka masih belum tahu rahasia apa saja yang sedang disembunyikan olehnya. Jadi jika Qin Chen pergi, takutnya dia akan masuk ke dalam jebakan. Tidak itu saja, penguasa Kulou Dao lebih memahami alam rahasia iblis surgawi dibandingkan mereka. Bisa dipastikan jika Qin Chen benar-benar mengejarnya, maka penguasa Kulou Dao pasti akan membawanya ke tempat berbahaya. Qin Chen berterima kasih atas perhatian yang mereka berikan kepada dirinya. Namun ini adalah kesempatan terbaik untuk mengalahkan penguasa Kulou Dao. Karena jika dia dibiarkan lepas, maka nasib dari tanah 100 dinasti pasti akan jatuh ke dalam malapetaka. Namun sebelum dirinya melakukan pengejaran, ada satu hal yang harus dirinya lakukan, yang mana tentu saja adalah menghabisi Dian Qiansu. 你一人前去，你至少还剩大半。我们已经十分了解，你绕吧。诸位，困，百超之地必定下。不过， Dalam pertarungan itu, Dian Qiansu meminta untuk diampuni. Apalagi mereka telah sama-sama menghadapi musuh yang kuat. Jadi lebih baik mereka bekerja sama agar sekte iblis darah tidak meratakan tanah 100 dinasti. Para master juga setuju dan lebih baik mereka membicarakan hal ini dulu. Namun Qin Chen tidak ingin.
Apalagi dalam pertarungan tadi, dia tahu betul kalau Dian Qiansu telah menyimpan tenaganya. Bisa dikatakan tadi itu dia tidak melancarkan serangan penuhnya. Akibat itu jugalah penguasa Kulodo berhasil lolos dari serangan mereka. Nah, karena kebohongannya sudah ketahuan, jadi dia pun segera melancarkan serangan. Dalam pertarungan itu, Qin Chen berhasil menghabisi Dian Qiansu. Bahkan, ia itu sama sekali tidaklah kesulitan. Li Shang yang sejak tadi mendukung Dian Qiansu tidak terima jika temannya itu dihabisi. Alhasil, ia pun langsung saja melancarkan serangan kepada Qin Chen. Apalagi dia sadar betul setelah Dian Qiansu meninggoy, incaran Qin Chen berikutnya pasti adalah dirinya. Maka karena itulah dia langsung berniat untuk menghabisi Qin Chen. Dalam pertarungan itu, Qin Chen sama sekali tidak kesulitan dalam menghadapinya. Ia pun memberitahu kepada semua master kalau dalam pertarungan mereka menghadapi penguasa Kulodo, Li Shang dan Dian Qiansu tidak bertarung dengan serius dan malah menyimpan kekuatannya. Bisa dikatakan mereka itu hanyalah benalu saja. Li Shang yang kesal langsung saja mengajak Qin Chen untuk bertarung kembali. Li Shang yang kesal langsung saja mengajak Qin Chen untuk bertarung. Tapi ternyata itu hanyalah gertakan saja, karena tujuan Li Shang sebenarnya ada ingin melarikan diri. Tentu Qin Chen tidak akan membiarkannya dan langsung saja menyerangnya. Serangan yang Qin Chen lancarkan tidak mampu lagi ditahan oleh Li Shang. Tapi sebelum lockout, ia berjanji akan terus menghantui Qin Chen selamanya. Nah, Qin Chen pun berhasil mendapatkan cincin penyimpanan milik Li Shang. Setelah semua urusannya selesai, Qin Chen pun segera melanjutkan perjalanannya untuk mengejar penguasa Kulodo. Para master tidak habis pikir bagaimana bisa bocah ini dengan mudah menghabisi Dian Qiansu dan juga Li Shang yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Xiao berpindah kepada Molly. Dia merasa sangat kesal kepada Qin Chen karena telah dipermalukan dan dilukai seperti ini. Ia pun berjanji akan menghabisinya. Di tengah perjalanannya itu, ia pun melihat adanya sebuah peradaban di dalam gua itu. Tentu hal ini membuat dia cukup penasaran sekarang dia berada di mana. Dan entah mengapa kekuatannya itu merasa mendidih ketika berada di tempat ini. Tak lama kemudian, ia pun merasakan sesuatu dan melihat adanya sebuah botol yang sepertinya berisikan sebuah ramuan. Molly penasaran sebenarnya apakah ini harta atau bukan. Karena rasa penasarannya yang tinggi, jadi dia pun langsung saja membukanya. Dan seketika saja suara misterius pun terdengar. Sosok dalam botol ini segera masuk ke dalam tubuh Molly. Dia merasa sangat senang karena setelah sekian lama dirinya bisa terbebas juga. Tapi iblis ini terkejut setelah melihat benih parasit di dalam diri Molly. Akibat kehadiran benih parasit itu membuat iblis ini tidak senang karena dia tidak mau berbagi inang dengan benih parasit. Alhasil ia pun memilih untuk keluar saja. Iblis ini memberitahu kalau dirinya adalah Raja Iblis Api Merah kuno. Seharusnya Molly merasa beruntung bisa bertemu dengan dirinya. Molly pun berusaha untuk segera pergi, tapi iblis merah menenangkannya. Apalagi dia tahu kalau Molly telah mempelajari teknik seni bela diri dari keluarga iblisnya. Tidak itu saja, darah iblisnya juga telah mengalir di dalam tubuh Molly. Namun sayang sekali kekuatannya tidak begitu hebat. Iblis merah mencoba untuk menjalin kesepakatan dengannya, yang mana dirinya itu berjanji akan membantunya untuk menjadi kuat. Tapi Molly tidak mau karena dia yakin iblis ini hanya ingin memanfaatkan saja. Sambil tertawa, iblis ini membenarkannya. Tapi dia yakin kalau Molly tidak tahu di dalam tubuhnya sudah tertanam benih parasit. Namun dengan kehadirannya, para iblis itu tidak akan berani mengambil alih tubuh Molly. Mendengar hal itu sempat membuat Molly terkejut karena dia tidak menduga kalau ini merupakan benih parasit. Berhubung iblis itu menjanjikan dirinya untuk menjadi kuat, maka Molly meminta dia agar bisa membuktikan perkataannya. Iblis ini setuju, tapi Molly harus memberikannya beberapa jingsuan. Karena dengan begitu, barulah dia mau memberikannya kekuatan.
Iblis Merah meminta Molly untuk membuat janji kepadanya. Karena bisa saja dia itu mengingkari janjinya. Molly yang sudah percaya akan memberikan darahnya. Hal ini seketika saja membuat Iblis Merah senang. Apalagi sudah lama dia tidak merasakan darah yang segar. Karena Molly sudah patuh kepadanya, maka Raja Iblis Merah pun akan memberikannya sedikit kekuatannya kepada Molly. 好香的精血，听话的份上，就先给你放心。 Siapa sangka kalau kekuatan yang diberikan oleh Raja Iblis Merah benar-benar sangatlah kuat. Molly pun merasa sangat senang atas pemberiannya. Tapi sayang sekali Raja Iblis Merah masih terlalu lelah. Hal ini cukup wajar karena dia sudah tertidur selama ribuan tahun. Jadi dia pun memilih untuk beristirahat saja. Ia meminta Molly untuk membangunkan dirinya ketika dia sudah menemukan darah yang segar. Molly merasa ini adalah keberuntungan yang sangat besar yang bisa dia dapatkan. Karena dengan adanya kekuatan Raja Iblis Merah, dirinya sudah mampu mengalami penerobosan. Ia pun berjanji akan segera mencari Qin Chen untuk membalaskan dendamnya ini. 魔君吧，居然一举突破到7阶了，向上头颅！ Di sini Qin Chen masih terus melakukan pengejaran kepada penguasa Kulo Dao. Tapi sepertinya Qin Chen sempat kehilangan jejaknya. Tak begitu lama kucing gemoy muncul untuk memberitahu kalau tengkorak itu lari dengan sangat cepat. Padahal dia ini sudah melakukan pengejaran selama 3 hari, tapi penguasa Kulo Dao masih terus saja berlari. Qin Chen menggunakan kekuatannya untuk mencari tahu lokasi di mana penguasa Kulo Dao berada. Tak butuh waktu lama bagi dia untuk bisa menemukannya. Tapi dia merasa cukup aneh mengenai alasan penguasa Kulo Dao pergi ke arah sana. Kucing gemoy akhirnya menyadari kalau penguasa Kulo Dao pasti ingin pergi ke tanah kematian jiwa gentayangan. Tempat ini merupakan area terlarang yang berada di dalam alam rahasia. Begitu seorang master masuk ke dalam tempat itu, maka akan diselimuti oleh kekuatan roh jahat. Hingga sampai ia mati untuk menjadi makanan bagi tanah kematian jiwa gentayangan. Qin Chen yakin kalau penguasa Kulo Dao pasti berencana untuk menghabisi mereka. Tapi Qin Chen tidak takut dan akan segera menyusulnya. 莫非这镇魂死地中的一处禁地照，就想在那儿狙杀我们？ Tak begitu lama mereka pun akhirnya sampai di tanah kematian jiwa gentayangan. Baru saja sampai, Qin Chen sudah merasakan napas yang sangat aneh. Ia juga bisa melihat keberadaan dari para jiwa gentayangan yang sedang main kejar-kejaran. Ingin ikut main, Qin Chen pun segera menyusul. Di sisi lain, penguasa Kulo Dao ini sepertinya sedang memulihkan kekuatannya. Ia sadar betul kalau Qin Chen sepertinya masih mengejar dirinya. Namun ia tidak begitu takut karena dengan adanya jiwa gentayangan, dia yakin Qin Chen pasti akan sangat kelelahan. Kemungkinan besar untuk sampai menemuinya, kekuatan Qin Chen pasti sudah berkurang dengan sangat banyak. Jadi pada saat itulah dirinya akan menghabisinya. Scene kembali kepada Qin Chen. Sepertinya dugaan penguasa Kulo Dao akan terjadi. Karena ketika itu juga jiwa gentayangan langsung saja mengincar Qin Chen. Tidak ingin dipeluk oleh mereka, Qin Chen pun berusaha untuk melancarkan serangan. Tapi sayangnya esensi sejatinya tidak begitu berguna. Alhasil Qin Chen mencoba untuk menggunakan Bloodline gunturnya. Hal itu sempat berhasil, tapi beberapa jiwa gentayangan masih mampu menahan serangan gunturnya. Tidak kehabisan ide, Qin Chen langsung menggunakan api teratai hijaunya. Akhirnya, Qin Chen ini berhasil mengusir mereka. Kucing gemoy semakin penasaran dengan identitas dari Qin Chen. Nah, meskipun berhasil menahan jiwa gentayangan, tapi Qin Chen tidak bisa pergi kemana-mana. Karena sekarang kekuatannya sudah banyak berkurang, tapi itu semua hanya mampu menahan 90% dari jiwa gentayangan. Kemungkinan jika dia bertemu dengan penguasa Kulo Dao, maka saat juga kekuatannya sudah pasti habis. Di tengah kebingungannya itu, saat juga pedang bekarat Qin Chen mengalami sesuatu, yang mana pedangnya itu menyerang aura jiwa gentayangan. Qin Chen sangat terkejut karena dia tidak pernah mengira kalau pedang bekaratnya memiliki efek seperti ini. 少年郎，雷霆血脉和青莲妖火结合，到骷髅舵主，我也无法发挥全力。啊！ Berhubung jiwa gentayangan sudah pergi, Qin Chen pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan kini para jiwa gentayangan tidak berani lagi mengganggunya. Kembali ke penguasa Kulo Dao, dia yakin Qin Chen pasti sudah tak mengejar dirinya. Dan jika dia tetap mengejarnya, maka dia itu berjanji akan menghabisi bocah itu. Seperti biasa, perkataan adalah doa.
Karena saat itu juga Qin Chen pun tiba untuk menghabisinya. Sekarang dia itu tidak akan bisa kemana-mana. Dan ingin membuang begitu banyak waktu, Qin Chen langsung saja mengusir para jiwa gentayangan. Hal ini seketika saja membuat penguasa Kulo Dao terkejut. Apalagi saat itu, Qin Chen langsung melancarkan serangan untuk menyetun penguasa Kulo Dao. Sayangnya sebelum digeprek, penguasa Kulo Dao sudah lebih dulu sadar. Qin Chen penasaran akan berapa lama dia bisa bertahan dari serangannya. Tak ingin berakhir begitu saja, penguasa Kulo Dao terus saja memberikan perlawanan. Bahkan kali ini dia benar-benar sangatlah serius. Qin Chen juga sempat terkejut karena penguasa Kulo Dao sedang membakar kekuatan jiwa dan esensi darahnya. Ternyata alasan beliau melakukan hal itu karena adalah untuk menggunakan wujud iblisnya. Kucing gemoy meminta Qin Chen untuk selalu berhati-hati karena orang ini ingin mengaktifkan energi iblis uniknya dan cara mengumpulkan semuanya ke dalam tubuhnya. Akarnya mungkin bisa saja rusak, tapi dengan begini dia itu akan mampu menciptakan wujud asli ras iblis uniknya. Tentu saja kekuatan tempur dari penguasa Kulo Dao akan meningkat beberapa kali lipat. Di saat dia terus meningkatkan kekuatannya itu, Qin Chen juga mulai mencium bau yang cukup menakutkan. Mungkin dalam hal kekuatan murni, penguasa Kulo Dao ini telah mencapai level Kaisar Wu. Tidak ingin hal buruk terjadi, Qin Chen langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Sayang sekali, sekarang kekuatan penguasa Kulo Dao sudah jauh lebih kuat. Ia pun berjanji akan menghabisi Qin Chen. Walaupun kekuatannya sudah bertambah, tapi Qin Chen tidak takut kepadanya. Apalagi dirinya juga masih memiliki pertahanan tubuh suci abadi lapisan ke-6. Jadi karena itulah dirinya masih mampu menahan serangannya. Saat itu juga, Qin Chen pun kembali melancarkan serangan untuk melumpuhkan penguasa Kulo Dao. Dalam pertarungan itu, kucing gemoy memuji pemakaian Qin Chen terhadap beberapa hartanya. Bahkan serangan yang dilancarkan saat ini telah membuat esensi kehidupan penguasa Kulo Dao berkurang sangat banyak. Jika pertarungan ini terus berlanjut, maka bisa saja penguasa Kulo Dao akan dapat dikalahkan dengan mudah tanpa sedikit pun memberikan perlawanan. Ia tidak menduga kalau Qin Chen akan menggunakan cara selicik ini. Sebagai seorang iblis, penguasa Kulo Dao tentu tidak terima diperlakukan seperti ini. Jadi ia pun akan menahan senjata Qin Chen agar hal itu tak bisa lagi melukai dirinya. Qin Chen sempat panik karena senjatanya tak bisa kembali kepada dirinya. Untung saja Qin Chen masih memiliki cara lain dan berhasil membuat senjatanya kembali kepada dirinya. Tapi penguasa Kulo Dao tidak membiarkan hal itu. Pada akhirnya, Qin Chen dipaksa untuk menggunakan api teratai hijaunya. Akibat serangan itu, penguasa Kulo Dao menjadi sangat marah dan kembali melancarkan serangan. Qin Chen tentu akan meladeninya dan kali ini dirinya akan menggunakan pedang bekarat. Entah mengapa sesuatu pun terjadi pada pedang Qin Chen, yang seakan-akan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Alhasil pertarungan pun dimenangkan oleh Qin Chen. Serangan pedangnya itu benar-benar membuat penguasa Kulo Dao terkejut, karena ia tidak pernah melihat ada senjata ajaib seperti itu. Sadar kalau Qin Chen bukanlah orang yang bisa dirinya hadapi, penguasa Kulo Dao pun memutuskan untuk kabur saja. Tapi kucing gemoy tentu tidak akan pernah membiarkan dia lari begitu saja. Apalagi dia itu sedang berhadapan dengan seorang kaisar. Qin Chen kembali melancarkan serangan agar dia tak bisa melarikan diri lagi. Penguasa Kulo Dao tidak habis pikir bagaimana bisa dirinya dikalahkan oleh anak manusia. Ia pun mulai menduga kalau senjata ajaib yang Qin Chen miliki adalah senjata dewa yang legendaris. Qin Chen tak ingin menjawab dan langsung saja menjadikan kepala penguasa Kulo Dao sebagai bolanya. Penguasa Kulo Dao meminta agar dirinya langsung dihabisi saja daripada dipermalukan seperti ini. Tapi Qin Chen tak mau mendengarkannya. Kucing gemoy meminta dia untuk menyerahkan mutiara penekan dunia kepadanya. Dan karena dia tak mau memberikan hal itu kepadanya, kucing gemoy pun akan melakukan pemeriksaan. Sayang sekali dari semua harta yang penguasa Kulo Dao miliki, mutiara penekan dunia tidak ada.
Kucing gemoy penasaran di manakah harta itu dia simpan. Karena bagaimanapun, penguasa Kulodao adalah orang pertama yang memasuki altar. Jadi seharusnya harta itu telah dia ambil. Sejak awal, penguasa Kulodao sudah memberitahu kalau dirinya tidak memiliki mutiara penekan dunia. Jadi lebih baik dia ini dihabisi saja. Tapi meskipun dirinya mati, mereka itu juga tidak akan bisa mendapatkan mutiara penekan dunia. Qin Chen tidak ada niatan untuk langsung menghabisinya. Sontak saja penguasa Kulodao menjadi ketar-ketir. Apalagi Qin Chen memberitahu kalau dirinya selalu baik hati kepada orang asing. Ia akan memberikan dua pilihan, yang mana dia itu akan mengambil tulang dan jiwa dari tubuhnya untuk dia jadikan sebagai bahan uji coba untuk teknik barunya. Dia yakin semua itu pasti dapat menyempurnakan penguasa Kulodao menjadi bendera tulang legendaris dan akan menanggung siksaan selamanya. Sedangkan pilihan kedua adalah menjadi pelayannya dan mematuhi setiap perkataannya. Sebagai seorang pemimpin, tentu penguasa Kulodao tidak yang menjadi pelayan Qin Chen. Qin Chen mentertawakan perkataannya. Apalagi seharusnya penguasa Kulodao ini menyerah saja, karena bagaimanapun ketika ia menjadi pelayannya, maka dia itu akan mendapatkan beberapa manfaat. Penguasa Kulodao tidak percaya dengan perkataan Qin Chen, apalagi dia itu hanya menganggap Qin Chen sebagai praktisi kecil yang tidak ada gunanya. Ia juga mengatakan kalau di zaman dulu dia ini sudah banyak menghabisi kaisar manusia. Jadi seharusnya Qin Chen sadar dan siapa dia berbicara sekarang. Kucing gemoy tidak pernah sekalipun mendengar kisahnya itu. Ia pun memberitahu kalau Qin Chen ini telah mampu menyempurnakan cakram giok langit dan bumi, serta kuali penekan iblis juga berhasil dia sempurnakan. 成为本少的仆从，就不会跟你这条活路了。找的人族武王而已，能也吓得人类武帝都不知反起。少不了你的好处。果然是没见识的东西，小小的骷髅鬼，居然还讨价。 Kehebatan Qin Chen tentu tidak bisa dibandingkan dengan penguasa Kulodao yang hanyalah iblis kecil. Apalagi bagi kucing gemoy, menghabisi iblis seperti penguasa Kulodao hanyalah membutuhkan cakarannya saja. Penguasa Kulodao sangat terkejut ketika mengetahui kalau Qin Chen mampu menyempurnakan kuali penekan iblis. Qin Chen tidak tahu tungku apa yang dibicarakan oleh kucing gemoy. Hingga ia menduga kalau ini pasti adalah tungku kuno misterius yang sebelumnya dia dapatkan. Saat juga Qin Chen pun memperlihatkan tungku penekan iblisnya. Melihat semua itu benar-benar membuat penguasa Kulodao terkejut. Karena bagaimana bisa Qin Chen memiliki tungku penekan iblis. Di sini Qin Chen meminta dia untuk segera membuat keputusan. Penguasa Kulodao tahu betul jika dirinya menolak, maka pasti hari ini dirinya akan mati. Sedangkan jika dirinya setuju, maka dengan bantuan tungku penekan iblis, dia yakin hanya perlu beberapa bulan saja untuk memulihkan dirinya. Bahkan dalam kurun waktu 10 tahun, dirinya bisa memulihkan puncak kultivasinya di masa lalu. Jadi ketika kekuatannya sudah pulih sepenuhnya, maka Qin Chen bisa dirinya kalahkan. Pada akhirnya, ia pun berjanji untuk tunduk kepada Qin Chen. Namun, ia meminta satu syarat yang mana Qin Chen harus berjanji untuk membiarkan dirinya menyimpan kecerdasan spiritualnya. Jika dia tidak setuju, maka penguasa Kulodao memilih untuk mati saja. Qin Chen paham dan ketika juga dirinya akan memasangkan segel pemusnah pada lautan kesadaran penguasa Kulodao. Hal ini sempat membuatnya terkejut. 既如此。 但有个条件。 Ketika Qin Chen masuk ke dalam lautan kesadaran, penguasa Kulodao ini benar-benar sangat terkejut dengan betapa luasnya sumber jiwa dari makhluk ini. Qin Chen yakin kalau pada masa jayanya, penguasa Kulodao ini sangatlah kuat. Bahkan bisa saja lebih menakutkan dibandingkan dirinya ketika menjadi Master Kaisar Langit tertinggi. Meskipun begitu, Qin Chen tetap yakin kalau segel pemusnah jiwanya akan mampu menahan penguasa Kulodao. Saat juga Qin Chen berusaha dengan keras untuk memasang segel pemusnah jiwa ini. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, akhirnya Qin Chen berhasil memasangkan segel pemusnah jiwa. Ia pun segera pergi dari tempat ini. Penguasa Kulodao penasaran akan sekuat apa segel pemusnah jiwa yang ditinggalkan oleh generasi muda ras manusia. Ia yang masuk ke dalam sumber jiwanya agak terkejut dengan berhasilnya segel itu dipasang. Hal ini tentu membuat penguasa Kulodao kesal dan berusaha untuk menghancurkannya. Tapi usaha yang sama sekali tak berhasil dan malah melukai dirinya sendiri. Ia akhirnya sadar kalau segel pemusnah jiwa ini sudah masuk ke dalam tahap akhir. Dengan kondisi sekarang, tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa menyingkirkan hal itu.
Penguasa Kulodao segera memberikan hormat kepada Qin Chen. Tapi kucing gemuk meminta dia untuk menyerahkan mutiara penekan alam kepadanya. Penguasa Kulodao sudah berkali-kali memberitahu kalau dia tidak memilikinya. Karena saat dia masuk, mutiara penekan alam sudah tidak ada. Kucing gemoy tetap tidak percaya karena penguasa Kulodao adalah orang pertama yang memasuki reruntuhan altar. Penguasa Kulodao memberitahu ketika dia memasuki reruntuhan istana, perangkat yang ada di dalamnya tidak pernah hancur. Namun anehnya mutiara penekan alam tidak ada, bahkan napasnya saja tidak ada yang tersisa. Kemungkinan besar 18 tahun yang lalu benda ini sudah diambil oleh orang lain. Hal ini membuat mereka terkejut, terutama kucing gemoy, karena tanpa mutiara penekan alam, segel di dalam tubuhnya tak bisa dilepaskan. Dan hanya mutiara itulah yang bisa menghilangkan bibit parasit pada tubuh Qin Chen. Mutiara penekan alam adalah jantung dunia dan kekuatan dari benua Tianwu. Hal ini setara dengan sarang iblis kekacauan yang dimiliki oleh ras iblis asing. Benda itu mampu mengendalikan segala sesuatu di benua Tianwu, sedangkan napas dan hawa keberadaannya bisa menghancurkan benih-benih parasit. Piring giok semesta dan tuku penekan iblis yang didapatkan oleh Qin Chen juga adalah harta berharga yang dimiliki oleh alam rahasia iblis surgawi. Bahkan ada legenda yang mengatakan kalau di dalam piring giok semesta terdapat sebuah dunia kuno. Sedangkan untuk tungku penekan iblis adalah sebuah senjata yang digunakan untuk menahan kekuatan dari iblis asing. Mengetahui hal itu membuat Qin Chen semakin penasaran. Jadi dia pun akan mencoba untuk mencari tahu lebih banyak dan sekaligus memunikan tungku ini. Tak butuh waktu lama bagi Qin Chen untuk memunikan tungku penekan iblis. Saat juga jiwa-jiwa gentayangan pun terserap ke dalam tungku ini. Tidak heran mengapa tungku ini menjadi salah satu harta berharga. Bahkan bisa saja ini adalah harta kaisar tingkat 9. Qin Chen yang merasakan kehadiran dari sosok yang kuat memutuskan untuk segera menghampirinya. Kedatangan mereka membuat sosok ini marah. Karena mereka telah mengganggu tidurnya, maka dia akan menghabisi mereka. Qin Chen sadar betul kalau mayat ini adalah salah satu orang terkuat yang telah jatuh ke dalam tempat ini. Meskipun berhadapan dengan orang kuat, Qin Chen masih jauh lebih unggul. Qin Chen merasa kalau kekuatan guntur dan kilatnya adalah kelemahan dari para jiwa ini. Tapi ketika juga sesuatu pun mulai terjadi dan membuat mereka cukup terkejut. Karena jiwa yang baru saja dirinya habisi kini kembali bangkit, bahkan kali ini mereka muncul dan jumlah yang sangat banyak. Alhasil pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam tor ini, Qin Chen sama sekali tidak kesulitan karena dan tungku penahan iblisnya, ia dengan mudah menyerap para jiwa-jiwa ini ke dalam tungkunya. Qin Chen juga sadar kalau mereka adalah para jiwa gentayangan. Tapi meskipun begitu, ada beberapa jiwa yang menyatu dengan tubuh prajurit. Mereka ini tidak terhisap dan kembali melancarkan serangan kepada penguasa Kulodao. Untung saja ada Qin Chen yang dengan mudah menghajar mereka. Di sini Qin Chen mulai sadar kalau sepertinya asal-usul dari suara tadi berasal di dalam gua ini. Jadi dia pun meminta penguasa Kulodao untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Sedangkan sisanya akan Qin Chen tangani sendiri. Ketika para prajurit ini mati, jiwa-jiwa mereka pun diserap oleh penguasa Kulodao. Hal ini tentu membuat dirinya senang, karena dengan begini kondisinya akan segera pulih. Qin Chen agak terkejut melihat perkembangannya itu. Sedangkan kucing gemoy sudah tidak terkejut lagi karena penguasa Kulodao memang selalu memanfaatkan situasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam pertarungan itu, penguasa Kulodao sama sekali tidak kesulitan menghadapi mereka. Alhasil, para jiwa gentayangan pun memilih untuk menyerang Qin Chen saja. Di sini Qin Chen sadar betul jika pertarungan ini terus berlanjut, maka cepat atau lambat sumber sebenarnya di dalam tubuhnya akan mengering. Jadi satu-satunya jalan yang harus mereka tempuh adalah menghabisi para jiwa-jiwa ini agar tetap berada di dalam alam rahasia. Karena jika mereka keluar, hal ini akan sangat berbahaya.
Serangan yang Qin Chen lancarkan benar-benar membuat para jiwa-jiwa ini tidak berkutik. Bahkan saking mudahnya menghadapi mereka semua, Qin Chen itu ingin mencoba mengkombinasikan pedang tingkat ketiganya dengan pedang manusianya. Penguasa Kulodao dan kucing gemoy baru menyadari kalau Qin Chen sedang berusaha membentuk teknik baru. Serangan baru dari Qin Chen benar-benar membuat para jiwa-jiwa ini ketakutan. Bahkan mereka langsung mati lagi sebelum terkena serangannya. Tindakan yang Qin Chen buat telah mengakibatkan orang misterius ini marah besar. Dia berjanji akan mengambil jiwa mereka sebagai nutrisi untuk tempatnya. Apalagi mereka telah menghabisi begitu banyak jiwa-jiwa gentayangan. Alhasil, Qin Chen pun menjadi incaran dari orang misterius itu. Siapa sangka teknik baru Qin Chen dapat dipatahkan dengan mudah oleh orang misterius itu. Bahkan Qin Chen saja sampai tidak menduga kalau serangannya akan dipatahkan dengan begitu mudah. Ketika itu juga orang misterius ini kembali meningkatkan kekuatannya dengan cara menyerap semua jiwa-jiwa dari para prajurit. Melihat apa yang terjadi, membuat penguasa Kulodao dan kucing gemoy sadar kalau yang berada di hadapan mereka adalah Raja Iblis dari klan Yin. Mereka tidak menduga kalau Raja Iblis Yin bisa dibangkitkan dengan jiwa-jiwa gentayangan. Raja Iblis Yin begitu marah kepada mereka. Karena akibat keributan yang mereka buat telah membangunkan dirinya dari tidur cantiknya. Ia pun akan mengincar Qin Chen habis-habisan. Dalam pertarungan ini, Qin Chen sempat dibuat kewalahan oleh Raja Iblis Yin. Untung saja dia memiliki tungku penekan iblis. Jadi dia yakin hal ini pasti bisa menahan Raja Iblis Yin. Kucing gemoy yang menyadari rencana dari Qin Chen berusaha dengan sangat keras untuk menarik perhatian dari Raja Iblis Yin. Hal ini dilakukan supaya Qin Chen bisa melancarkan serangannya. Ia juga memberitahu kalau Raja Yin memiliki satu kelemahan, yang mana jiwa gentayangan yang ada pada dirinya harus dihancurkan. Dengan begitu, barulah Raja Iblis Yin bisa dikalahkan. Qin Chen paham dan langsung saja melancarkan tungkunya ke arah iblis ini. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episode pada hari ini malah bersambung. Dalam pertarungan ini, Qin Chen dan juga kucing gemoy melakukan kerjasama agar bisa mengalahkan penguasa jiwa jahat yang sedang mengendalikan tubuh Raja Iblis. Qin Chen mengeluarkan semua serangan yang dirinya miliki. Tidak hanya dia saja yang bekerja keras, tapi kucing gemoy juga melakukan hal yang sama. Sayangnya, combo serangan yang mereka lakukan masih belum bisa menumbangkan jiwa jahat ini. Hingga pada akhirnya, Qin Chen kembali melancarkan serangan. Merasakan napas dari Qin Chen membuat jiwa jahat ini sadar kalau pria inilah yang dulu pernah mengganggu tidurnya. Dan sekali lagi, dia itu kembali mengganggu dirinya. Akhirnya, setelah lama bertarung, Qin Chen ini berhasil mengalahkan jiwa jahat. Seketika saja, ada begitu banyak jiwa yang keluar dari tubuh Raja Iblis ini. Jiwa jahat itu berjanji akan memusnahkan umat manusia. Qin Chen yang mendengar begitu banyak suara agak kebingungan dan juga dia bisa merasakan adanya napas dari praktisi Matial Kaisar 9 Langit. Berhubung ada kekuatan jiwa di depannya, tanpa banyak berpikir, Qin Chen langsung saja menyerap hal itu. Berkat hal inilah, kekuatan jiwanya pun telah mencapai ranah penembus langit. Qin Chen sangat senang karena kekuatannya kembali meningkat. Di sini Qin Chen menyentuh pedangnya dan seketika saja dia dibawa masuk ke dalam inti pedang ini dan kembali bertemu dengan jiwa jahat itu. Ia meminta untuk segera dibebaskan, bahkan dia itu melancarkan serangan untuk menyerang Qin Chen. Untung saja Qin Chen itu baik-baik saja. Ia menanyakan kepada kucing gemoy tentang napas yang terbang tadi. Kucing gemoy menjelaskan kalau tadi itu adalah kehendak dari para master kuat umat manusia yang telah tumbang di alam rahasia. Ketika itu mereka telah terjerumus ke dalam obsesi mereka masing-masing sehingga kehendak mereka tak bisa meninggalkan tempat ini lagi. Jadi lama-kelamaan kehendak mereka pun bergabung dengan napas dari master ras iblis asing.
Karena itu jugalah mengapa jiwa gentayangan bisa tercipta. Sekarang Qin Chen sudah menghancurkan energi jiwa gentayangan itu, dan akhirnya mereka pun terbebas juga. Namun waktu yang mereka miliki saat ini sudah tak lama lagi. Mungkin beberapa saat kehendak itu akan menghilang. Qin Chen penasaran mereka tinggal di zaman mana, karena dia itu bisa merasakan kekuatan dari para monster ini sangatlah kuat. Bahkan meskipun mereka sudah lama mati, tapi obsesi para monster tetap ada. Kucing gemoy meminta Qin Chen untuk tidak khawatir, karena bisa dianggap ini adalah kebebasan untuk mereka. Di sini kucing gemoy merasa kalau para praktisi sekarang cukup beruntung. Karena tak mendapatkan banyak kesulitan, bahkan bisa saja akan ada banyak orang yang mendapatkan peluang besar. Apalagi obsesi dari para master kuat ini tak akan menghilang begitu saja. Begitu jiwa mereka menyukai seseorang, maka para master ini akan mewarisi kehendak mereka kepada orang yang dia pilih. Jadi karena itulah kucing gemoy mengatakan kalau para praktisi sekarang sangatlah beruntung. Jika mereka terpilih oleh salah satu master, maka bisa dipastikan kekuatannya akan meningkat. Di sini, Master Kaisar Pedang Tertinggi begitu tertarik dengan Wang Qiming. Ia pun langsung saja masuk ke dalam tubuhnya. Ia semakin senang karena pilihannya tidaklah salah, karena Wang Qiming begitu hebat dalam ilmu pedang. Bahkan pemahaman niat pedangnya juga membuatnya terkesan. Tidak lupa, sikap pantang menyerah Wang Qiming juga begitu dirinya sukai. Namun sayangnya, dia ini dikejutkan oleh kehadiran benih parasit. Master ini tentu saja kesal karena setelah ribuan tahun lamanya, Raja Iblis yang menyerang benuanya tak kunjung meninggoy. Begitu Wang Qiming mencapai Martial Kaisar 9 Langit, maka dia itu akan menjadi budak ras iblis. Tentu saja Master ini tak ingin hal itu terjadi kepada ras manusianya. Jadi dia ini akan mewariskan teknik pedang tertingginya kepada Wang Qiming. Jika dia bisa melatih teknik pedang ini sampai tingkat tertinggi, maka Master itu bisa menjamin kalau bibit parasit itu akan mudah dia tangani. Berhubung tubuh Wang Qiming masih memiliki begitu banyak kekurangan, jadi Master ini akan menggunakan semua kekuatannya untuk memperbaiki meridian Wang Qiming. Tidak itu saja, Master ini juga akan mengubah tubuhnya menjadi tubuh suci pedang legendaris. Di sini Wang Qiming begitu penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepada dirinya. Bahkan dia itu juga mulai melihat teknik pedang yang belum pernah dia ketahui. Di luar, tubuh panah Wang Qiming juga telah mengalami peningkatan. Hal itu membuat teman-temannya penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepadanya. Karena bagaimanapun sekarang ini kekuatannya terus saja meningkat. Tak begitu lama, beberapa master dari zaman dulu pun datang. Karena mereka itu telah melihat ledakan energi besar ini. Salah satu master tertarik dengan Xiao Zheng yang mana dia memiliki bloodline kuno abadi. Alasan master ini tidak mati karena dia sedang mempelajari kitab suci abadi. Alhasil, kehendak master ini pun akan masuk ke dalam tubuh Xiao Zheng karena bloodline yang dia miliki sangat cocok dengan master itu. Selain dia, Xian Yu juga menarik perhatian dari salah satu master wanita, yang mana dia ini akan mewariskan lukisan 9 dewi surgawinya. Dan Xian Yu juga akan dirinya jadikan sebagai penerus dari istana Dewi Bulan. Tak hanya mereka bertiga saja, tapi salah satu master juga tertarik dengan Hainu. Alasan dia memilihnya karena Hainu ini memiliki napas gelap. Meskipun dia agak tua, tapi master ini tetap akan memilihnya. Ledakan kekuatan dari keempat master ini pun terlihat di mana-mana. Molly yang lagi jalan santuy pun terkejut dengan ledakan itu. Raja Iblis Merah tahu betul kalau ini berasal dari orang-orang kuat dulu. Ia penasaran bagaimana bisa mereka muncul secara tiba-tiba. Ia pun yakin telah terjadi perubahan di tanah arwah gentayangan. Molly yang tidak tahu tentang tempat itu ingin dijelaskan oleh Raja Iblis Merah. Tapi dia merasakan ada master kuat yang sedang datang kemari. Kemungkinan dia itu akan memilih Molly. Jadi Raja Iblis Merah pun segera bersembunyi. Master ini bisa merasakan betapa mengerikannya kehendak anak ini dan bahkan napas yang dia miliki juga begitu dingin. Hal ini sangat cocok dengan sifatnya. Alhasil Master ini pun memilih Molly sebagai pewarisnya. Tapi ketika juga dia melihat benih parasit dan menduga kalau Molly adalah keturunan dari Iblis Agung. Dia yang salah paham berencana untuk menghabisi Molly karena keberadaannya sangatlah berbahaya di masa depan nanti. Untung saja Raja Iblis muncul di waktu yang tepat untuk melindungi Molly. Ia juga tahu kalau master di hadapannya ada Wuxin. Hal ini semakin membuat master ini marah besar karena tak menduga kalau anak ini berasal dari ras asing Qian. Alhasil Wuxin pun bertarung dengan Raja Iblis Qian. Dalam pertarungan itu, Iblis Merah lebih unggul dari Wuxin.
Dia tahu betul dalam peperangan kuno dirinya adalah yang terlemah di antara para iblis. Tapi perlu diingat kalau dia ini masih memiliki jiwa, sedangkan Husin hanyalah kehendak saja. Jadi tak mungkin bagi dia bisa menang menghadapi dirinya. Husin berjanji kalau suatu hari nanti ras manusia akan menghabisi ras iblis. Raja Iblis Merah tidak peduli dan langsung memakan jiwanya. Sedangkan salah satu jiwanya masuk ke dalam tubuh Molly. Molly begitu senang karena dirinya kembali menerobos. Qian tidak terkejut dengan hal itu, tapi kondisi alam rahasia sekarang sudah tak terkendali lagi. Jadi dia ini akan membawa Molly untuk segera pergi, apalagi dirinya mengetahui di mana letak jalan keluarnya. 誓言大人， 如今这秘境已经极其不稳定，我速速前去。 Xiao berpindah kepada Qin Chen, yang mana sekarang dirinya itu sedang memulihkan diri. Qin Chen juga sadar kalau dia ini sudah menerobos ke ranah penembus langit. Tapi jika ingin mengusir arwah, dirinya itu harus mencapai ranah Seamless. Perjalanan Qin Chen mungkin masih sangat panjang, karena tubuh suci abadi tingkat 7 bukanlah ranah Seamless. Ia pun penasaran apa yang terjadi jika dirinya berada di tingkat 8 atau 9. Qin Chen pun kembali berkultivasi dan juga memulihkan dirinya. Di sini, Qin Chen sangat berterima kasih atas bantuan kucing gemoy. Kucing gemoy tak mempermasalahkan hal itu. Tapi dia penasaran mengenai perkataan penguasa jiwa jahat tentang Qin Chen yang pernah mengganggu tidurnya. Qin Chen juga tidak tahu, apalagi ini adalah pertama kalinya dia masuk ke dalam alam rahasia iblis langit. Andai saja Qin Chen tidak berusia 18 tahun, mungkin kucing gemoy akan curiga kalau Qin Chen lah yang telah mengambil mutiara penekan alam iblis. Tapi perlu diingat kalau penguasa jiwa jahat bisa mengenali orang berdasarkan napasnya. Kucing gemoy mulai berpikir kalau orang yang pernah penguasa jiwa jahat temui memiliki napas yang mirip dengan Qin Chen. Di saat mereka sedang saling berbicara, terlihat kalau penguasa Kulodo sedang menikmati hidangan yang dirinya makan. Bahkan tak begitu lama, kekuatannya pun akhirnya sudah pulih. Qin Chen terkejut karena penguasa Kulodo telah memulihkan kekuatan martial emperornya. Tanpa ragu, penguasa Kulodo pun segera mendekati Qin Chen. Namun kucing gemoy segera menghentikannya. 来，他曾见过之人。 本座的间之力，这骷髅舵主恢复。 Akhirnya penguasa Kulodo sadar kekuatannya masih belum bisa menghadapi Qin Chen. Alhasil ia pun kembali memberikan hormat kepadanya. Untung saja Qin Chen tak memiliki sifat dendam dan mengajak mereka untuk kembali pergi. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.